Salam Planter Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan sebuah racun yang digunakan untuk sejagat raya, yang termasuk dalam kategori aman untuk digunakan sesuai dengan sertifikasi RSPO ataupun ISPO, yang masih banyak digunakan untuk perusahaan juga yang bekerja sama dengan ISPO ataupun RSPO ini, adalah bahan aktif glifosat. Dengan merek dagang banyak sekali di pasaran yang terkenal. Ada Elang, ini dari PT MKD, ada Kenfosat, kemudian Glipogan dari PT Royal Agro, ataupun Roundup sendiri yang memang terkenal di pasaran namanya Roundup. Tapi banyak juga pendatang baru dari beberapa produsen juga banyak sekali mengenai glifosat. Nah, glifosat ini seperti apa sih metode kerjanya? Kali ini kita akan bahas detail tentang mengenai bahan aktif glifosat yang banyak digunakan oleh petani atau planter dalam budidaya kelapa sawit. Glifosat sendiri merupakan sebuah bahan aktif yang biasa digunakan untuk pengendalian, khususnya adalah gulma berdaun sempit. Berdaun sempit misalnya adalah lalang ataupun teki-tekian, di mana bahwa penggunaannya sangat tidak dianjurkan menggunakan kontak, karena kita ingin membasmi sampai seakar-akarnya, membasmi totalnya, sehingga kita harus menggunakan sebuah bahan aktif yang bersifat sistemik. Sistemik glifosat dapat dilihat di sini, misalnya seperti ini, bahwa gulma berdaun sempit ini ketika disemprot dengan menggunakan glifosat, maka glifosat ini akan disalurkan menggunakan jaringan phloem yang ada di tanaman itu sendiri. Jaringan phloem ini, ketika glifosat itu masuk ke dalam jaringan phloem ini, masuk ke dalam disemprotkan daun, maka penyemprotannya adalah tipis nggak apa-apa, tapi bisa mungkin lebih banyak, lebih bagus, tapi tipis saja karena bersifat sistemik. Artinya sistemik adalah begitu disemprotkan bukan langsung mati, namun melalui mekanisme fisiologi tumbuhan dulu. Misalnya phloem ini glifosat disemprotkan, akan diangkut ke cairan phloem, dan di dalam phloem itu akan dialirkan ke daun-daun ini, bahwa glifosat akan menghambat enzim yang namanya adalah 5-enolpirufin sikimat 3-fosfat sintase. Mungkin kalau di kupingnya kita yang jarang petani ataupun para planter yang pada umumnya mungkin agak asing. Jadi glifosat adalah menghambat enzim itu, di mana enzim 5-enolpirufil sikimat 3-fosfat sintase itu adalah ketika dia dihambat, maka padahal enzim ini diperlukan untuk pembentukan asam amino. Ketika dia terhambat pembentukan asam amino, sementara asam amino sangat diperlukan untuk segala hal, melalui siklus Krebs misalnya, artinya bahwa tidak terjadi pembentukan asam amino, maka tumbuhan akan kehilangan sebuah transportasi vital, yaitu bahwa dia penyerapan unsur hara dan air tidak akan terjadi karena tidak memiliki tenaga. Sehingga begitu lalang atau teki-teki yang disemprot, maka dia akan dialirkan secara keseluruhan masuk ke jaringan phloem, maka otomatis bahwa akan mati secara keseluruhan, akan ditransportasikan ke seluruh badannya tumbuhan itu, sehingga akan mati total. Tidak seperti kita menggunakan bahan aktif yang bersifat kontak, misalnya pakai paraquat, tidak seperti itu. Tapi ini adalah sistemik, akan dialirkan, akan menghambat sebuah enzim. Maka di kalangan masyarakat bahwa ini adalah sebuah hal yang lumrah ataupun umum ketika kita mengendalikan lalang saja. Padahal kalau di kenyataannya bahwa glifosat ini memang diberikan kepada khususnya adalah gulma berdaun sempit. Nah, glifosat ini berwarna kuning seperti minyak goreng yang relatif jernih kuning. Kemudian dia di sini bisa dilihat adalah SL liquid ya, solid liquid, artinya bahwa memiliki kayak agak kental, tapi dia mudah bereaksi dengan air. Sehingga bahwa pencampurannya karena dia kental, maka harus dicampur secara sempurna sebelum penggunaannya. Lah, berapa sih dosis yang bisa digunakan?
Dosis yang biasa digunakan kalau kita ngikuti rekomendasi ini bisa sampai 3 hektar untuk lalang seed, selarang semuanya itu sampai 3 hektar. Namun kenyataannya bahwa ketika gulma itu terkendali, misalnya lalang hanya spot-spot saja ataupun yang sudah terkendali, teki-tekian dan sebagainya, maka penggunaannya cuma bisa sampai 300 cc saja ketika sudah terkendali. Kalau belum terkendali ya maka bisa sampai berliter-liter juga bisa, tergantung gulmanya. Pertanyaannya selanjutnya adalah berapa konsentrasi yang bisa digunakan? Konsentrasi yang biasa digunakan rata-rata kebanyakan adalah 0,6. Artinya maksimum adalah 90 cc. Penggunaan yang lebih tinggi cc-nya, artinya misalnya lebih daripada 90, ini harus hati-hati. Banyak gulma para petani, gulma berdaun sempit ini disemprot dengan menggunakan glifosat. Namun penggunaannya terlalu kental atau terlalu banyak. Dari pengamatan The Brondol ini adalah bahwa yang paling bahaya adalah ketika kita menggunakan terlalu tinggi dosisnya. Terlalu tinggi dosisnya akan mati ya mati, benar. Tapi terjadi ada balik lagi jika penggunaan konsentrasi terlalu tinggi. Karena ada efek kontak yang main di dalamnya. Bukan dengan sistemik tapi kontak di dalamnya, sehingga bahwa nanti akan muncul lagi. Tandas pada saat ini iya, tapi besok akan muncul lagi karena akan meninggalkan sedikit bagian yang akan bisa tumbuh lagi. Maka di dalam rekomendasi kelapa sawit ini adalah 3 liter. Mungkin silakan saja dicoba, kita tidak harus mengikuti rekomendasi ini, tapi sangat tergantung dari penggunaan kita di lapangannya. Kemudian setelah itu yang paling penting kalau kita melihat ini, jangan lupa para planter semua dan para petani adalah baca petunjuknya. Karena jangan sampai, semoga sih nggak ada kita mendapatkan kendala-kendala ataupun kecelakaan di lapangan. Namun dibaca petunjuknya. Karena gejala keracunannya adalah muntah dan diare. Bila salah satu gejala tersebut timbul, berhenti bekerja, lakukan tindakan pertolongan, muntah dan diare. Petunjuknya, perhatikan, tanggalkan pakaian, cucilah tangan, istirahatkan penderita, dan yang paling penting adalah apabila tertelan penderita masih sadar serta tidak mengalami kejang-kejang, usahakan pemuntahan dengan menggelitik. Jadi kalau seandainya keracunan ini, maka dirangsang untuk dia cepat muntah. Karena herbisida ada yang bisa dimuntahkan, ada yang tidak bisa dimuntahkan. Hati-hati kita menggunakan mencermati ini. Maka biasakanlah menjadi petani yang modern. Ketika kita membeli barang, baca petunjuknya. Semoga kita tidak mendapatkan kecelakaan apa-apa di lapangan, namun untuk mengantisipasinya seperti itu. Yang terakhir, glifosat ini adalah bisa dicampur dengan bahan aktif lainnya. Misalnya yang paling sering dilakukan adalah dicampur dengan menggunakan fluroxipir, yaitu adalah bisa kenrin, starin ataupun yang lain-lain, silahkan saja. Yang penting dia bisa digunakan adalah paraquatnya. Fluroxipirnya, para glifosat ditambah dengan fluroxipir menggunakan 1:4. 1 berbanding adalah fluroxipirnya, kemudian 4-nya adalah glifosatnya. Nah ini perbandingan ini, misalnya ini 1 liter, maka dicampur dengan 4 liter. Ingat, 4 glifosat, 1 fluroxipir. Apabila kita mengendalikan gulmanya adalah ada berdaun sempit dan berdaun lebar ketika ada di piringan, maka bisa menggunakan perbandingan 1:4. Misalnya kalau kita menggunakan glifosat ini, misal nih ya, pakai 80 cc, maka fluroxipirnya adalah 20, maka kita bisa menggunakan 100 cc total dari herbisida yang kita gunakan. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi para petani dan para planter Indonesia. Ingat, apapun yang kita gunakan adalah racun, maka kita harus berhati-hati dan baca petunjuknya dulu. Jangan salah menggunakan dan jangan asal-asal menggunakan. Karena bagian dari biaya dalam pengendalian gulma adalah pembelian racun dan penggunaan racun. Penyemprotan yang salah maka tidak bisa diulangi. Diulangi berarti biaya. Terima kasih. Salam planter Indonesia.